Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi tentang dari mata kuliah pengendalian persediaan. Saya Sabrina Nasution dengan NIM 0703213081. Berikut materi pembelajaran dari saya. Yang pertama itu pengendalian persediaan, di mana pengertiannya itu adalah sumber daya menganggur atau idle resource yang menunggu proses lanjut. Yang dimaksud dengan proses lebih lanjut tersebut adalah berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran pada sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi pada pangan sistem rumah tangga. Kemudian metode pengendalian persediaan itu ada 3. Metode pengendalian persediaan tradisional, metode perencanaan kebutuhan material, dan kemudian metode Kanban. Lalu ada biaya-biaya dalam persediaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya sistem persediaan adalah sebuah pengeluaran dan kerugian yang timbul sebagai akibat adanya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, dan biaya kekurangan persediaan. Berikut ada rinciannya, yaitu purchasing cost, yang kedua procurement cost atau biaya pengadaan, holding carrying cost atau biaya penyimpanan, dan dibagi lagi menjadi biaya modal, biaya gudang, biaya kerusakan dan penyusutan, biaya kadaluarsa obsolescence, biaya asuransi, biaya administrasi, dan pemindahan. Yang keempat itu shortage cost, biaya kekurangan persediaan yang untuk menjadi pertimbangan dari shortage cost ini yaitu kuantitas yang tidak dapat dipenuhi, waktu pemenuhan, biaya pengadaan darurat, dan kemudian kadang-kadang biaya ini disebut juga biaya kesempatan atau opportunity cost. Kemudian ada contoh soalnya yaitu PT Garuda merencanakan akan menghasilkan 90.000 unit produk jadi dalam 1 tahun. Setiap unit produk memerlukan 3 kilo bahan baku dengan harga Rp150 per kilogram. Persediaan awal bahan baku sebanyak 10.000 kilo dan persediaan akhir yang diinginkan hanya 40.000 kilo dengan biaya pemesanan 900 per pesanan dan biaya penyimpanannya adalah 40% dari rata-rata persediaan. Maka penyelesaiannya yaitu diketahui A-nya itu 90.000 dikali 3 kilo, P-nya 150, S-nya 900, C-nya 0,4 dengan persediaan awal 10.000 dan persediaan akhirnya tuh 40.000 kilogram. Sini kita menggunakan rumus EOQ yang hasilnya itu dapat kita lihat itu sama dengan 3.000, dengan safety stock itu hasilnya 25.000, kebutuhan bahan bakar per harinya 833,33, kemudian lead time-nya itu 17.500. Lalu ROP-nya itu 42.500 kg. Berikutnya ada peramalan permintaan. Definisinya itu adalah proses untuk memperkirakan biaya kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan produksi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan yaitu siklus bisnis, siklus hidup produk, dan faktor-faktor lain. Kemudian metode-metodenya dalam peramalan itu ada terbagi menjadi 2, bersifat subjektif dan objektif. Yang subjektif itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu metode DLP dan metode penelitian pasar. Dari objektif dibagi menjadi 2, yaitu intrinsik dan ekstrisik. Kemudian ada klasifikasi teknik peramalan. Klasifikasinya itu ada 2, yaitu subjektif, yang kedua itu objektif. Dari klasifikasi di atas, peramalan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Kemudian ada contoh soalnya itu diketahui penjualan dari Richol Corporation selama 6 tahun terakhir. Dari data penjualan 2011 sampai 2016 itu dengan total 3.584.000. Pertama di sini kita mencari waktunya atau itu X, karena di sini ada datanya ada 6 maka dibagi 2. Dibagi 2, 6 dibagi 2 itu 3, maka datanya itu terletak di antara 2013 dan 2014. Makanya dimulai dari 1 dan min 1.
Untuk data selanjutnya itu atau sebelumnya itu berlaku kelipatan, yaitu 3, 5 atau min 3, min 5. Kemudian X dan Y itu di data waktu dikali data penjualan per masing-masing tahun. Kemudian ada X kuadrat itu data waktu itu dikuadratkan. Kemudian mencari nilai A itu sigma Y per N dengan hasil 597.333,33. Yang B sigma X dikali Y per sigma X kuadrat hasilnya 12 dengan dihasilkan 12.800. Kemudian untuk menghitung data penjualan 2017 itu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan hasilnya ini angka 7 dari mana? 7 itu berarti ini data penjualan 2017. 2016 tadi waktunya itu 2016 itu nilainya 5. Maka di 2017 itu bernilai 7. Jadi dihasilkan Rp86.933.000. Berikutnya perencanaan produksi agregat dan disagregat. Definisi perencanaan produksi adalah suatu pernyataan tingkat produksi yang direncanakan dalam bentuk agregat atau kasar untuk memenuhi total kebutuhan semua produk yang akan dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang ada dan merupakan titik utama dalam integrasi operasi manufakturing dengan rencana pemasaran dan bisnis. Manfaat perencanaan agregat itu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, ketelitian hasil yang didapat, dan kemudahan untuk memahami mekanisme sistem produksi yang terjadi pada implementasi. Metode dari perencanaan agregat itu ada 3, yaitu metode optimasi, dan metode optimasi juga dibagi menjadi 3, yaitu program linear, linear decision rule atau LDR atau aturan HMMS, shared decisions rule atau SDR, dan yang kedua itu metode heuristik. Yang ketiga, metode transportasi dengan konsep program linear. Berikutnya ada disagregat adalah merupakan contoh menguraikan hasil yang didapat pada perencanaan agregat menjadi jadwal induk produk untuk produk akhir pada tingkat item atau produk individu, dan nantinya menjadi input bagi sistem MRP. Tujuan disagregat ini adalah untuk menentukan dan menyusun jadwal induk produksi setelah mengetahui produksi agregat. Selain itu, proses disagregasi ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan sumber daya yang akan digunakan. Jika industri manufaktur yang diamati memproduksi banyak jenis variasi produk dan mempertimbangkan jumlah produk dalam satuan produksi. Contoh soalnya itu diketahui sebuah perusahaan memproduksi botol kecap dengan data produksi tabel sebagai berikut. Di sini kita menghitung dengan cara 3 alternatif. Alternatif pertama itu memainkan variasi volume produk. Itu perusahaan akan memproduksi kapasitas 50 unit per hari dengan tenaga kerja 8 jam per hari. Upahnya per jam itu Rp10, maka upahnya per hari itu Rp80. Satu hari untuk membuat satu unit itu membutuhkan 1,6 jam, dan maka dapat dihitung 8 jam per 1,6 jam itu sama dengan 5 unit per hari. Dengan target produksi perusahaan per hari adalah 50. Maka dibutuhkan 50 per 5 yaitu sama dengan 10 pekerja per hari, dan dibutuhkan biaya gudang Rp5 per unit. Dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa alternatif 1 membutuhkan biaya sebesar 108.450. Kemudian ada alternatif 2 yaitu subkontrak itu. Perusahaan akan memproduksi pada kapasitas terendah yaitu 38 unit. Dengan sisa produksi akan diserahkan kepada subkontraktor dengan target yaitu per hari 38 unit, maka dapat dihitung 38 dibagi 5 itu sama dengan 7,6 setara dengan 8 pekerja per hari. Maka produksi in-house-nya itu 38 dikali 124 hari produksi sama dengan 4.712. Maka produksi subkontrak sedangkan produksi seharusnya itu 6.200, maka produksi subkontraknya itu 1.488. Dan dibutuhkan biaya subkontraknya itu 200 per unit. Nah, setelah kita hitung dari alternatif kedua itu menghasilkan biaya sebesar 109.120. Lalu yang ketiga itu alternatif tenaga kerja. Dari tabel yang sudah kita hitung dari perbandingan itu dibutuhkan
untuk membutuhkan biaya tenaga kerja atau part-time itu sebesar Rp300 dan tambahan untuk mengurangi tenaga kerja atau pasangannya itu Rp600 per unit. Dari tabel di atas alternatif ketiga yaitu dengan memainkan tenaga kerja, perusahaan memerlukan biaya sebesar Rp117.800. Dari ketiga alternatif yang bisa digunakan perusahaan ada alternatif 1, yaitu variasi volume produk dengan biaya sebesar Rp108.450. Selanjutnya jadwal induk produksi, yaitu didasarkan pada peramalan atas permintaan dari setiap produk akhir yang akan dibuat. MPS disusun berdasarkan perencanaan produksi agregat. Karakteristiknya itu pernyataan mengenai produk yang akan diproduksi oleh perusahaan dinyatakan sebagai produk family dalam perencanaan produksi merupakan suatu peramalan dengan mempertimbangkan ketersediaan produk dan kapasitas, backlog serta tujuan dan kebijakan manajemen. Yang terakhir memberikan arah bagi sistem perencanaan kebutuhan material atau MRP. Contoh soalnya itu mesin industri memperkirakan peramalan permintaan dan pesanan pelanggan. Mainan edukasi untuk 6 bulan ke depan adalah tertera sesuai tabel berikut. Lot size-nya setiap kali MPS diinisiasi adalah 100 unit. Tidak ada persediaan inventory awal dan buatkan MPS dan ATP-nya. Dengan penyelesaiannya pada bulan Januari menentukan dengan project on hand inventory sama dengan 0 dikurang dengan nilai terbesar antara peramalan dan pesanan pelanggan. Maka pada bulan Januari itu 0 dikurang 20 sama dengan min 20. Karena hasilnya negatif, maka dapat dikurangkan dengan nilai MPS-nya 100. Jadi untuk bulan Januari perhitungannya adalah 100 dikurang 20 dengan hasilnya sama dengan itu 80. Begitu pula juga dengan bulan April hingga diperoleh hasilnya 90. Untuk perhitungan ATP-nya pada bulan yang berlaku untuk yang memiliki nilai MPS saja. Jadi dari tabel tersebut dapat kita lihat itu memiliki nilai MPS itu hanya bulan Januari dan April. Perhitungan dari di bulan Januari itu dikurangkan dengan jumlah pesanan pelanggan dari Januari hingga Maret. Jadi 100 dikurang 10 dikurang 30 dikurang 20 sama dengan 40, dan yang April itu dikurangkan dengan jumlah pesanan pelanggan dari April hingga Juni. 100 dikurang 10 dikurang 50 dikurang 40 sama dengan 0. Berikutnya perencanaan kebutuhan bahan baku. Definisinya itu kebutuhan pada item-item yang bersifat tergantung merupakan hasil dari kebutuhan yang disebabkan oleh penggunaan item-item tersebut dalam memproduksi item yang lain, seperti dalam kasus di mana bahan baku dan komponen assembling yang digunakan untuk memproduksi. Tujuan MRP-nya material requirement planning. Secara umum, sistem MRP dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, meminimalkan persediaan, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi pengiriman, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir itu ada materi tentang perencanaan dan implementasi dari MRP. Keefektifan MRP memerlukan disiplin yang tinggi pada seluruh bidang operasional. Meskipun banyak yang kesuksesan yang bisa dicatat pada aplikasi sistem MRP, beberapa kegagalan aplikasi juga terjadi. Kegagalan tersebut biasanya ditandai oleh satu dari dua faktor penyebab, yaitu ketidakakuratan dan ketidakbenaran dari data informasi, serta ketidakcukupan perencanaan dan pelaksanaan. Contoh soalnya itu buatlah MRP dari produk mainan mobil-mobilan milik mesin industri berikut ini. Dengan penyelesaiannya itu, pada minggu pertama itu perhitungannya 100 dikurang 80 sama dengan 20 itu di bagian project on hand. Minggu kedua itu 20 ditambah 20, 40. Karena gross requirement-nya 60, maka 40 dikurang 60 itu negatif 20. Terjadi kekurangan material. 20 untuk menyeimbangkan kekurangan materialnya sehingga dilakukan pemesanan di minggu pertama sebesar 50. Kenapa harus 50? Karena multiple-nya kelipatan 50. Jadi untuk project on hand-nya
50 dikurang 20 itu 30. Untuk minggu kedua, perhitungan tersebut dilakukan hingga minggu ke-7 dengan disesuaikan dari net requirement-nya. Selanjutnya, penjadwalan produksi. Penjadwalan merupakan alat ukur yang baik pada perencanaan agregat. Penjadwalan juga merupakan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Penjadwalan mencakup kegiatan yang mengalokasikan fasilitas, peralatan ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan tugas lain. Yang ketiga, mengurangi beberapa keterlambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaiannya. Yang keempat itu membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan. Contoh soalnya itu, pada PT Bina, teknik mendapatkan 5 job atau pekerjaan yang akan diproses dengan menggunakan satu mesin. Data waktu proses dan kapan pekerjaan yang bersangkutan harus selesai ditujukan pada tabel yang disajikan yang terdiri dari 5 jenis pekerjaan dengan lama proses dari tiap pekerjaan dan waktu jadwal dari setiap pekerjaan. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan contoh penjadwalan pada mesin 1 dengan 5 jenis pekerjaan dan masing-masing diketahui berdasarkan lama proses pengerjaannya. Penjadwalan berdasarkan aturan dapat dijelaskan berdasarkan metode first come first serve yang terdiri dari beberapa urutan pekerjaan. Penjadwalan berdasarkan metode FCFS dapat di atas diketahui berupa urutan pekerjaan, lama proses pengerjaan, waktu selesai, jadwal selesai, dan waktu keterlambatan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu rata-rata waktu penyelesaiannya itu 140/5 sama dengan 28 hari. Kemudian rata-rata waktu keterlambatannya itu 65 dibagi 5 sama dengan 13 hari. Lalu rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem itu 140 dibagi 48 sama dengan 2,91. Untuk aturan shortest processing time-nya berikut diberikan contoh dalam bentuk tabel. Penjadwalan berdasarkan metode SPT di mana urutan job diurutkan berdasarkan waktu proses terpendek, dan di atas telah diketahui beberapa urutan pekerjaan, waktu selesai, jadwal selesai, dan waktu keterlambatan. Berikut contoh perhitungannya itu, waktu penyelesaian pekerjaan itu 26 hari, rata-rata keterlambatannya 11 hari, jumlah pekerjaan dalam sistemnya itu 2,70. Selanjutnya merupakan contoh metode earliest due date. Dari tabel di atas merupakan contoh dari metode earliest due date di mana merupakan penjadwalan produksi dengan memberikan prioritas tertinggi pada pekerjaan yang proses produksinya memiliki due date, batas waktu penyelesaian terpendek diketahui data berupa urutan pekerjaan, lama proses pengerjaan, waktu selesai, jadwal selesai, dan waktu keterlambatan. Rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan itu 26,40 hari, rata-rata waktu keterlambatan itu 11,20 hari, dan rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistemnya itu 2,75. Dari hasil penjadwalan tersebut diketahui perbedaan yang ada dari penggunaan aturan prioritas penjadwalan. Dari ketiga aturan tersebut, SPT memberikan rata-rata penyelesaian yang paling cepat dan rata-rata keterlambatan yang paling rendah. Dalam penentuan aturan, tentunya perusahaan harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Perusahaan tidak selalu dapat menggunakan aturan SPT, misalnya antrian pembayaran di pasar swalayan yang selalu menggunakan aturan FCFS. Akan menjadi masalah jikalau tiba-tiba petugas menerapkan konsep SPT. Meskipun FCFS tidak memberikan rata-rata penyelesaian tercepat, aturan ini adil bagi customer dan merupakan suatu hal yang penting dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelayanan. Sekian video dari saya, terima kasih.